Ya saudara, sebulan sudah program Kartu Kendali sudah berjalan. Namun dalam perjalanannya masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bahkan mendapat kritikan dari DPRD Tanjung Pinang. Nah, di mana hasil pengawasannya? Saat ini kita sudah bersama Sekretaris Komisi 2 DPRD Tanjung Pinang, Bapak Momon Faulanda Adinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sudah bersedia bergabung di program Detak Tanjung Pinang, Bapak. Terkait program Kartu Kendali dengan dasar hukum Perwako nomor 82 tahun 2020. Sejauh ini bagaimana Bapak selaku Komisi 2 melihat implementasinya di lapangan? Ya, berdasarkan beberapa masukan dari masyarakat dan juga pengaduan dari beberapa masyarakat bahwa mereka yang selama ini biasa menggunakan gas LPG tabung 3 kg itu biasanya dapat 6, ada yang dapat 7, sekarang udah nggak bisa lagi karena udah diatur dalam Perwako bahwa untuk rumah tangganya ditetapkan 1 bulan itu hanya 4 dan bagi pelaku UMKM itu 9. Dan berdasarkan hal itu, beberapa hari yang lalu, tepatnya minggu lalu, kami sudah melakukan rapat kerja dengan beberapa pihak. Dalam hal ini seperti Disperindak, pihak Pertamina, dan juga Hiswana Migas, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kami rapat kerja dalam rangka menanggapi hal tersebut, gitu. Ya, kami mendengar adanya kritikan dari DPRD Tanjung Pinang atas program ini, Bapak. Bisa dijelaskan alasannya, Pak? Ya, sebenarnya tidak kritikan dalam hal ini adalah masukan ya. Masukan sebenarnya kami sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Disperindak selaku leader dalam kebijakan ini, di mana saat ini kuota kita itu kan tidak terserap semuanya, hanya 50% dari kuota yang ditetapkan oleh Pertamina, dan dengan adanya kebijakan ini kuota kita hanya terserap hanya 50% saja. Dan beberapa minggu yang lalu contohnya saja pegawai honorer dalam hal ini THL itu ditetapkan sebelumnya belum sebagai pengguna LPG, dan kemudian ternyata begitu kita respon dan kita minta keterangan dari Disperindak, ternyata pegawai honor sudah boleh, pemerintah sudah membolehkan tenaga honor lepas itu untuk bisa membeli LPG tabung 3 kg ini. Dan kami dalam hal ini sangat berharap kepada pemerintah. Dan intinya adalah masukan kepada Disperindak, dan itu sudah kita sampaikan melalui forum rapat kerja kemarin itu, Komisi 2 bersama pihak-pihak terkait tersebut, bahwa kami sangat mengharapkan pemerintah Kota Tanjung Pinang lebih fleksibel lagi dalam rangka menetapkan penerima subsidi daripada LPG tabung 3 kg tersebut. Jadi hasilnya nanti pada intinya kami sangat mendukung program ini. Ini merupakan bentuk pengawasan daripada pemerintah Kota Tanjung Pinang terhadap pendistribusian. Namun daripada itu kita juga menghimbau program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Kemudian kami juga berharap kuota daripada tabung 3 kg ini dapat terserap seluruhnya, dan ibu rumah tangga rumah tangga sasaran ini mendapat semuanya. Kemudian juga UMKM juga bisa terbantu dan lebih ringan lagi lah gitu.
Iya. Harapan kami begitu. Ya, untuk pendistribusiannya nih Bapak, yang bertanggung jawab sebenarnya siapa dalam tata kelola pendistribusian gas LPG di masyarakat pelanggan? Pendistribusian itu sebenarnya itu kan sudah ada diatur dalam perwako ini penyalurnya. Penyalurnya dalam hal ini agen, ada agen dari Pertamina menuju agen di Kota Pinang, ada 4 agen di Kota Pinang, kemudian setelah agen itu disalurkan lagi kepada pangkalan. Pangkalan ini itu jumlahnya kalau nggak salah saya 200-an lebih di Kota Tanjung Pinang, dan ini melayani di semua kecamatan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dan pangkalan inilah yang berhak untuk mendistribusikan kepada pengguna LPG tabung 3 kg ini. Dan pemerintah dalam hal ini fungsinya adalah fungsi pengawasan terhadap pendistribusian itu. Jadi kami juga sangat mengharapkan semua pihak dapat mengawasi pendistribusian ini sesuai dengan aturan yang berlaku atau sebagaimana mestinya. Di beberapa hari yang lalu kami juga sudah diskusi dengan PLT Kadis Disperindak Bintan dan juga Kadis Disperindak Kota Batam. Kami menemukan bahwa di sana kerjasama mereka antara pemerintah kota dan kabupaten itu sangat solid sekali dengan aparat hukum, dalam hal ini pihak Polri selaku Satgas Pangan ya. Jadi pendistribusian itu diawasi sangat ketat sehingga tidak ada penyimpangan terhadap LPG tabung 3 kg ini. Iya. Jika tadi hanya terserap kuotanya hanya 50% saja, ini bagaimana sistem pendataan kartu kendalinya, Pak? Jadi kemarin pihak Disperindak menyampaikan kepada kita bahwa kartu kendali ini terus dievaluasi, dan saya juga sudah menyampaikan kepada pihak Disperindak agar terus melakukan evaluasi terhadap namanya ini kan kebijakan baru daripada Pemko ya kan. Jadi butuh penyesuaian, dan saya yakin ini akan sempurna lah ya di kemudian hari. Tapi ini butuh waktu, dan kita memang pemerintah dan ini serius lah. Kita harapkan serius sehingga kartu kendali ini dapat sempurna dalam waktu dekat. Gitu. Ya. Jika ada masyarakat yang tidak terdata, ini bagaimana, Pak? Melapor kemana atau gimana, Pak? Ini kan leadingnya itu di Disperindak ya, Disperindak. Namun data-data itu sebenarnya yang digunakan oleh Disperindak itu adalah data-data yang mereka atau masyarakat yang datanya itu ada di dinas sosial, data DTKS itu. Namun daripada itu data-data ini mestinya biasanya itu melalui RT dan RW. Masyarakat itu didata melalui RT, RW, kelurahan, dan juga sampailah kepada pemerintah. Dan selain itu, kalau tidak salah saya pangkalan itu data masyarakat yang ada di setiap pangkalan yang ada di dekat tempat tinggal mereka. Itu sepengetahuan saya. Kalau untuk UMKM, gimana itu, Pak? Jika UMKM yang tidak terdata untuk mendapatkan kartu kendali, syarat-syaratnya seperti apa? Kalau nggak salah saya di Perwako nomor 82 itu tahun 2020 itu sudah dijelaskan bahwa UMKM itu kan sudah diatur kriteria UMKM bukan UMKM ya, usaha mikro yang menerima LPG
tabung 3 kilogram itu yang menerima adalah usaha mikro. Jadi usaha mikro itu adalah yang punya asetnya tuh di bawah 50 juta. Jadi itu sudah diatur dalam perwako itu. Jadi kalau untuk lebih jelasnya masalah peserta dan sebagainya itu bisa di Disperindak Kota Tanjung Pinang. Oke, terkait program yang sudah berlaku di sebuah kelurahan ini banyak warga yang terbantu. Apakah Dewan menerima aduan yang keberatan dengan kebijakan ini, Pak? Gimana, Bu? Bisa diulang pertanyaannya? Ya, terkait program ini kan sudah berlaku di sebuah kelurahan ya Pak ya. Banyak warga yang terbantu dan apakah Dewan menerima aduan yang keberatan dengan kebijakan ini? Banyak juga, ada juga yang keberatan, ada juga yang keberatan dengan ini hal ini. Kenapa? Karena ya kalau kalau untuk rumah tangga yang jumlah di dalam rumahnya itu hanya 4 atau 5 orang satu bulan tuh memang cukuplah 4 tabung gitu kan. Tapi bagaimana kalau mereka yang dalam satu rumah itu ada 15 atau 20 orang ya kan, tidak cukup. Dan begitu juga usaha mikro. Ya tentu mereka ada yang keberatan dengan jumlah 9 itu. Namun daripada itu kemarin pihak Disperindak pada saat rapat sudah menyampaikan kepada kita ini akan selalu dievaluasi dan akan disesuaikan. Dan lagian juga di Perwako 82 tahun 2020 itu juga ada dibunyikan bahwa penambahan dan pengurangan kuota bagi RTS dan usaha mikro itu akan bisa ditetapkan kembali oleh wali kota. Ya, sebelumnya pemutusan kebijakan kartu kendali ini Pemko sebelumnya telah mencontoh kebijakan di Kota Jambi. Ini apakah diadaptasi 100% atau gimana ini Pak? Kalau itu saya kurang tahu ya. Kenapa? Karena kami juga belum pernah berkomunikasi dengan Disperindak Jambi. Iya. Kami cuma baru berkomunikasi hanya dengan Kabupaten Bintan dan Kota Batam, di mana di Provinsi Kepulauan Riau yang baru menerapkan kebijakan kartu kendali ini baru di Kota Tanjung Pinang. Ya. Untuk persentase jumlah masyarakat Tanjung Pinang yang menerima kartu kendali ini berapa persentasenya, Pak? Ini kan kartu ini baru diluncurkan ya. Ya, saya pikir ini kan belum persentasenya belum begitu besar. Saya kemarin pada saat rapat itu Dinas Disperindak memberitahukan bahwa ini akan terus dievaluasi dan ditingkatkan lagi gitu. Jadi intinya kami itu sangat berharap agar kuota yang sudah diberikan oleh Pertamina untuk Kota Tanjung Pinang itu dapat terserap semuanya. Kemudian program ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan kemudian pihak pengusaha juga merasa terbantu dengan adanya kartu kendali ini. Pada intinya kartu kendali ini adalah kartu yang bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dan kami dari Komisi 2 pada saat itu sepakat bahwa kita setuju dengan program ini, tetapi harus lebih disempurnakan lagi dan terus dievaluasi agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan keinginan masyarakat dan semua pihak lah, baik dalam hal ini stakeholder lah dalam penggunaan LPG tabung 3 program ini. Iya, terima kasih Bapak Momon Faulonda Adinata, Sekretaris Komisi 2 DPRD Tanjung Pinang. Selamat malam Pak, terima kasih telah bergabung di Detak Tanjung Pinang bersama kami. Iya, sama-sama, terima kasih.